Oke, jadi untuk eh, tadi yang sudah kita pelajari selesai ya untuk materi adjective clause baik pola satu maupun pola kedua. Terus terakhir tadi kita sudah sampai adjective clause yang menjelaskan objek induk kalimat. Caranya dengan meletakkan adjective clause-nya tepat setelah objek. Jadi di belakang lah seperti tadi. Di sini karena pola kedua jangan lupa ya, setelah conjunction langsung ke kata kerja. Jadi hafalkan kata kerja aktif, pasif, nominal. Itu ya. Nah, jadi kan kita sampai menjelas objek. Ini kayak gini nih. A boy sees a girl who will go to Jakarta. Ini kalimat utamanya, ini objeknya. Setelahnya ini anak kalimatnya. Anak kalimatnya ini karena di belakangnya objek, maka dia penjelas objek. Loh, kok pakai who? Iya, karena saya pakai pola yang kedua. Pola kedua kan langsung kata kerja. Iya, ini will go, ini kata kerjanya. Yang ini juga sama. Itu. Ya. Nah, ini ada contoh soal. Ini untuk slide-nya udah gerak ya. Jadi contoh soalnya di sini adalah bla 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 is. Ya. Slide-nya masih satu. Oh, masa ya. Ya, saya ini lagi deh. Nah, sekarang gimana bisa memberitahukan ke chat, Miss? Udah ganti belum? Ini kita sudah masuk ke slide 10. Ada contoh di sini example. Ya, jadi example contohnya adalah bla 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 is on the table has four section. Jadi tadi kesimpulannya bahwasanya soal struktur itu adalah melengkapi kalimat. Tapi perhatikan ada berapa kata kerja. Kalau ada dua kata kerja, maka yang ada titik-titiknya harus dibuat yang ada penghubungnya. Gitu ya. Dibikin kalimat yang kedua kalau yang ada titik-titiknya. Nah, di sini ada kata kerja dua ini, is sama has. Jadi yang is ini harus dibikin sebuah anak kalimat itu. Nah, kalau mau bikin anak kalimat karena kata kerjanya sudah ada, berarti kan kesimpulannya di sini harus ada subject, ada verb, ada conjunction. Tapi karena kita lagi belajar pola kedua adjective clause, maka nggak perlu ada subjeknya, berarti cukup conjunction aja. Nah, kita cari yang ada conjunctionnya yang mana. Nah, yang ini nih, which. Taruh sini. Nah, karena has ini kan kata kerja utamanya, dia kan harus punya subjek, maka kasih subjek depan, yaitu the notebook. Jadi kalimat aslinya adalah the notebook has four section. Kalimat aslinya, cuma the notebooknya masih kurang jelas, makanya dijelaskan sama adjective clause yaitu which is on the table. Nah, kok pakai which? Karena sebelumnya which ini yang dijelaskan adalah benda, barang, notebook. Loh, kok setelahnya kok langsung is? Iya, karena ini adalah pola kedua. Kok pakai is sih? Gitu. Nah, karena belakangnya is ini on the table keterangan, maka cukup pakai to be aja karena aktivitasnya nggak ada. Gitu ya. Jadi hati-hati harus bisa memahami ada berapa kata kerja di dalam soal itu. Tugasnya hanya melengkapi aja gitu. Terus kesimpulannya, kita ganti slide ini, sudah masuk ke slide 12. Jadi kesimpulan dari materi adjective clause pola kedua, yang pertama adalah adjective clause adalah penjelas kata benda. Kata benda di dalam kalimat itu bisa menjadi subjek kalau bendanya di depan, bisa juga jadi objek kalau bendanya di belakang. Nah, jika subjek atau objeknya ingin dijelaskan oleh adjective clause, maka adjective clause-nya harus diletakkan tepat setelah subjek maupun setelah objek. Namanya menjelaskan ya nggak boleh jauh dengan yang dijelaskan, harus setelahnya. Gitu. Terus perhatikan nih,
conjunction yang digunakan. Pakai who, pakai whom, pakai which, itu. Dan juga yang terakhir adalah yang paling penting, perhatikan verb. Verbnya siapa? Verb adjective clause. Kan ada dua verb nanti yang digunakan. Apakah verbnya menggunakan verb aktif, pasif, atau nominal? Yang penting ada rumusnya. Itu. Nah, itu sudah selesai, tinggal latihan. Nah, ini latihannya kita belajar menganalisa kalimatnya correct atau incorrect, tapi hati-hati kan lagi belajar adjective clause pola kedua. Cari adjective clause-nya nih di depan atau di belakang. Itu. Kalau sudah, cara pembuatannya benar enggak? Pola kedua ya. Saya kasih contoh nomor satu. Di sini adjective clause-nya udah ketemu ini yang di dalam kolom. That is served in the restaurant. Nah, polanya pola pertama atau pola kedua? Ini pola kedua karena setelah that langsung ke is sama serve. Ini kalimat pasif. Oke, sudah benar. Kita anggap nggak ada. Nah, kalau sudah tinggal induk kalimatnya. The ice cream subject has verb, objeknya ini. Udah lengkap semua. Terus yang kedua, di sini ada the cars are trying to enter the freeway system are lined up for block. Nah, di sini udah jelas nggak ada penghubungnya. Kata kerjanya pasti double. Jadi are trying sama are lined ini sama-sama pakai to be verb ing, ini to be verb 3. Sudah jelas kata kerjanya dua. Kata kerjanya dua kok nggak ada penghubungnya? Ya incorrect gitu. Nah, jadi seharusnya di sini yang bisa dikasih penghubung atau di sini kasih penghubung biar jelasin sebelumnya, gitu. Oke ya. Terus sekarang nomor 3. I have a great respect for everyone who on the den list. Saya sangat uh, saya sangat merespek, menghargai orang yang apa. Nah, cari mana kalimat utamanya mana, anak kalimat adjective clause-nya di depan apa di belakang, jelasin subjek atau jelasin objek, pembuatannya benar-benar, benar belum, karena ini pola kedua. Nah, sekarang Miss Dewi silakan nomor 3. Incorrect. Iya, incorrectnya di induk kalimatnya, kalimat utamanya atau anak kalimatnya penjelas. Ya, Miss, kesalahannya di bagian mana ini? Di induk kalimatnya atau anak kalimatnya, adjective clause-nya yang salah. Ini Miss Dewi kayaknya networknya bermasalah mungkin Miss Dewi. Jadi untuk yang salah ya betul, yaitu adalah adjective clause-nya yaitu who on the den list. Kenapa kok salah? Kan tadi itu anak kalimat kan minimal harus ada kata kerjanya. Pola pertama konektor SP, pola kedua konektor atau conjunction predikat verb. Nah, ini kok setelah conjunction langsung keterangan kan? Jadi ini kata kerjanya belum ada. Yeah. Ya, jadi kalau misal kata kerjanya nggak ada, maka itu namanya kalimat nominal, kasih to be aja. Who is. Kenapa pakai is? Karena sebelumnya everyone jumlahnya satu. Jadi ini jelasin everyone. Oke, terus berikutnya misteri ya. Cari adjective clause-nya di depan, di belakang. Di belakang. Oke. Nah, sekarang kalau di belakang, cara bikinnya ini benar belum? Kan kita lagi belajar pola kedua. Mana cara pembuatan adjective clause kan conjunction langsung verb. Tunjukin mana conjunctionnya mana, verbnya mana. Konjungsinya yang just. Eh, masa Hmm. just. Conjunctionnya kalau just kan keterangan. Which mungkin, which. Oh, konjungsinya which. Terus Iya, kata kerjanya began. began. Iya, objeknya Yes. working, keterangannya here ya. Oke, sekarang cara Ya. cara pembuatannya kan memang sudah lengkap tuh conjunction verb gitu ya. Nah, sekarang kalau which Dan itu menjelaskan
benda apa orang gitu. Menjelaskan benda, tapi di sini menjelaskan orang. Iya, tapi The di most, sini menjelaskannya orang kan, the man kan. ya, Jadi harusnya which-nya diganti apa kalau yang dijelaskan orang? womb. Iya, harusnya pakainya who, we, o gitu ya. Kalau whom bisa juga menjelaskan orang, tapi kalau whom kan setelah whom harus ada subjeknya. Kalau ini kan yang pola kedua langsung kata kerja, maka yang pakainya WHO, who, gitu ya. Oh, bu, The ya. who. Iya, ini kan lagi belajar pola dua. Oke, terus nomor 5 cari adjective clause-nya, Miss Dewi. Di depan apa di belakang? Dari mana sampai mana adjective clause-nya? Di depan, the Oke, leads to the fall. iya. Ya, jadi adjective clause-nya ini conjunction, ini leads verb 1S, berarti ini pola kedua. Setelah verb, ya ikuti objek atau keterangan. Ini kebetulan keterangan. Udah, sudah coret aja udah. Nah, kalau sudah dicoret, analisa induk kalimatnya, subjek verbnya. Mana subjeknya, Miss? The door. Berarti double Oke, subject. subjeknya ada dua ya. Yang pertama the door, Iya. yang kedua it. Itu ya, jadi it-nya harusnya dihilangkan. Oke, terus yang nomor 6, Miss Tria. Adjective clause-nya ini di depan apa di belakang? Di, de- di depan. Kalau di Di depan, belakang. nah kalau di Di belakang itu belakang. di belakang berarti kan setelah objek ya. Oke, Iya. sekarang adjective clause-nya dari mana sampai mana? Ingat, adjective clause diawali oleh penghubung dulu. Cari penghubungnya. Wu, Oke, karena ini kan wu, belajar wu. pola kedua. Iya, betul. Karena belajar Wow. pola kedua, kata kerjanya adjective clause mana? Belakangnya lagi. Was crying. Oke, berarti sudah lengkap lah ya. Maka setelahnya was Ya trying itu kan? kan cuma keterangan aja udah anggap nggak ada. Sekarang kalau kita sudah tahu adjective clause-nya benar, hilangkan aja. Oke. Sekarang analisa induk kalimatnya sudah lengkap belum yang depan nih SPO-nya. Hmm, udah. Sudah ya. Subjeknya the next verse, predikatnya reported, objeknya the man, diperjelas sama adjective clause. Karena penghubungnya who, maka sebelumnya who harus yang dijelaskan orang, di situ juga sudah orang yaitu the man. Itu ya. Terus satu lagi nomor 7, Miss Dewi. The man. Nah, nomor 7 kira-kira ada penghubungnya apa enggak? Kalau enggak ada kata kerjanya ada berapa? Kalau ada dua berarti kan kalimatnya dua harus ada penghubungnya. Kalau enggak ada penghubungnya ya kata kerjanya Ya, double. ya. Hmm. Enggak ada ya. Enggak ada. Iya. Berarti nomor 7 ini kalimatnya salah. Karena apa? Pasti double kata kerja. Nah, subjeknya mana, Miss Dewi? The plants. Iya, this plan. Terus kata kerjanya belakangnya. Can. Iya, can itu modal kayak will, would. Pasti kata kerjanya sama belakangnya lagi. Cancer, Um, can survive ya. Oke, ya. only itu cuma keterangan yang anggap nggak ada. Setelah kata kerja ya, objek atau keterangannya itu in an environment. Tapi belakangnya kan ada is lagi kan? Iya. Iya, jadi incorrect. Oke, terakhir Miss Tria, mana adjective clause-nya di belakang apa di depan? Di belakang. Oke, kalau di belakang dari mana sampai mana? Analisa benar Dari apa enggak? dari Wu Oke, sampai that they have surprised. iya, sampai supersede their code ya. Karena their code itu kan objek ya. Jadi objek ya Oh ya. satukan dengan kata kerja sebelumnya.
Nah, perhatikan kalau who ini sebelumnya harus yang dijelaskan orang atau benda. Orang. Oke, itu workers, para pekerja sudah orang. Sudah. Oke, tapi kalau pakai penghubung WHO atau WHO, pola pertama atau pola kedua? Pola pertama. Apa iya pola pertama? Eh, pola Pola kedua. kedua. Kalau pola kedua pembuatan adjective clause setelah penghubung perlu subjek apa enggak? Di mana? Kalau pola kedua cara pembuatan adjective clause-nya pertama kan conjunction ya. Nah, setelah Iya. conjunction perlu subjek atau langsung ke verb aja kalau pola kedua. Langsung ke Nah, padahal di situ ada setelah who ada apa dulu? ada they. Nah, berarti kan ada subjeknya ya. Jadi Iya. pembuatan adjective clause-nya tidak tepat karena kan kalau pola kedua memang nggak perlu subjek. Kalau ada subjeknya lagi jadi aneh itu. Who mereka itu kan jadi any production worker yang mereka telah gitu kan harusnya yang telah gitu. Jadi hati-hati untuk membuat anak kalimat bisa pola pertama, bisa pola kedua. Perbedaannya setelah penghubung ada subjek atau tidak. Nanti kalau di soal ya tinggal yang keluar yang mana. Kadang yang pola pertama, kadang pola kedua gitu. Intinya kalau ada kata kerjanya dua, maka harus ada penghubungnya itu. Nah, sudah selesai nih. Cukup untuk latihannya. Nanti Anda bisa belajar yang ada di eh, ini ya, yang ada di buku itu. Nah, ini saya kasih contoh aja ini kayak ini nih. Nah, jadi kalau mau mengerjakan soal kayak gini nih, jangan lupa dilihat pilihan gandanya juga. Yaitu. Terus kalimatnya ini juga harus dianalisis sampai titik. Jadi di depan di sini ini sudah jelas. The first writing ini subjeknya. Ini ke belakang ada is. Maka ini kalimatnya sudah berdiri aslinya. Nah, titik-titik ini nggak mungkin kita memasukkan subjek lagi. Kenapa? Karena di sini sudah ada. Maka jangan jawab subjek seperti A ini. Terus nggak mungkin lagi kita jawab kata kerja. Nanti double dengan ini. Ini kata kerja. Nah, kalau mau memasukkan kata kerja lagi di sini, berarti kan harus ada penghubung. Biar nggak double dengan is. Ya kan? Nah, di sini ada yang penghubung nih. Cuma kalau mau bikin yang ada penghubung harus lengkap kayak mau bikin kalimat. Baik itu setelah penghubung ada SP atau yang nggak perlu langsung penghubung P. Tapi nggak cuma penghubung S. Nggak ada anak kalimat cara pembuatannya cuma penghubung subjek. Adanya penghubung SP sama penghubung predikat. Nah karena yang B ini penghubung S maka nggak bisa di sini. Belum jadi anak kalimat. Jadi yang tepat yang ini, yang lengkap aja. That we have evidence. Ada anak kalimat di depan, sebelumnya subjek berarti dia hanya penjelas subjek. Ini namanya adjective clause. Kalau sudah tahu ini benar, hilangkan aja. Nah, kan kalimatnya sudah berdiri, gitu ya. Jadi untuk yang soal di dalam slide itu nanti bisa dikerjakan. Itu ada latihan soal lebih ke adjective clause, tapi ada materi yang participle itu yang kayak gini nih. Nah, nah kalau ini kan modern human subject. Kalau ada koma 2 di apit yang ada huhunya ya udah itu adjective clause yang ditandai. Malah enak ini. Berarti kan kalau ini dibuang sampai sini kan kalimatnya harus berdiri nih kalimat utamanya. Jadi subjeknya modern human terus kosong kan kalimat harus ada verb. Berarti ini cukup isi verb aja karena ini yang tengah-tengah ini cuma sifatnya ini. Nah, mana yang verb? Ini bukan, ini sifat. Nah, ini subjek sudah ada nggak perlu lagi. Berarti yang B, to be verb 3 kalimat pasif taruh di sini. Itu ya.
Oke, cukup lah untuk kelas kita. Untuk latihannya nanti bisa dikerjakan di rumah. Itu untuk besok kita bahas. Jadi materi kita tinggal satu topik lagi yaitu non-close, selesai materi structure. Setelah structure baru written, itu materi mudah karena materi inti ini di bagian structure yang terlalu membutuhkan banyak konsentrasi. Tapi kalau untuk yang written, yang bab kedua itu seringnya cuma untuk hafalan. Jadi materinya materi kecil-kecil gitu. Kayak pakai pakai en gitu, pakai many, pakai much. Itu kalau to be diikuti verb keberapa, kalau have diikuti keberapa itu. Oke, mungkin cukup untuk kelas kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, Miss Dewi atau Miss Tria? Ada Miss Tria? Belum. Untuk besok malam Belum ya? libur ya. Gimana, Miss? Untuk besok malam libur. Besok malam, insya Allah, Mr. Afif bisa. Bisa. Oh, libur nggak? Enggak libur besok. Bisa, Mr. Afif bisa. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya kalau untuk malam Jumat sih bisa sih, tapi agak jam-jam sekitar jam 8 kurang lah. Itu kan itu cuma satu topik lagi selesai. Kalau online, kan katanya kalau online kan Kamis libur. Iya, Kamis aslinya libur. Kira-kira mau libur apa mau ini Oh, online? Miss Dewi iya. libur. Ikut aja. Ikut aja. Miss Tria gimana, mau libur atau online? Libur aja Iya, Kamis. iya, libur, oke. Ya berarti kita ketemu lagi malam Sabtu ya. Nanti udah dikerjakan untuk soalnya. Terus kalau misalnya udah dikerjakan nanti bisa kirim hasilnya ke WA. Nanti Mr. Afif koreksi, apa koreksi pembahasannya untuk malam Sabtu sama menyelesaikan materi terakhir. Oke, saya kira cukup ya untuk Soal kelas yang kita. ini, Iya, soal yang saya kirim di itu grup, oh ya, yang di grup itu. Oke, baik, untuk mengakhiri kelas kita pada malam hari ini, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish. Thank you very much. Telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.